Pergi ke Mesir beli onta, sampai rumah dikasih nama Satria. Kalian cari HP gaming 3 juta. Nah, video ini solusinya. So guys, balik lagi sama Keluar Sore. Kalau kemarin kita udah kasih rekomendasi HP gaming buat harga 1-2 jutaan, kali ini kita bakal naik kelas nih, yaitu rekomendasi HP gaming di kelas harga 3 jutaan. Di tahun 2020 ini banyak banget ya HP 3 jutaan yang rilis, dan kayaknya kelas harga segini emang paling seru buat dibahas. Emang sih mau pilih HP apa aja di kelas harga 3 jutaan itu udah bagus-bagus semua, dan gak perlu takut buat dapet yang jelek. Tapi perlu diperhatiin ya buat kalian yang benar-benar cari HP buat ngegame, jangan sampai salah ambil karena itu bisa bikin kalian kecewa. Oke deh, gak usah berbasa-basi lagi, langsung aja berikut adalah 5 HP gaming 3 jutaan terbaik di akhir tahun 2020. Yang pertama, Infinix Zero 8. Oke, yang pertama ada Infinix Zero 8. Buat memulai video ini, kita mulai dari smartphone yang jarang dapat perhatian nih, yaitu Infinix Zero 8. Rilis bulan Agustus tahun 2020, Infinix akhirnya memutuskan buat merilis flagship mereka yang sebenarnya buat brand lain ini bukan flagship ya. Tapi harus kita akui Infinix Zero 8 merupakan HP terbaik buat Infinix sampai saat ini yang benar-benar punya performa yang oke nih. Dibekali dengan chipset MediaTek Helio G90T dengan fabrikasi 12 nm dan dukungan kartu grafis Mali G76MC4, performa HP ini tuh udah makjus banget nih. Apalagi dukungan RAM sebesar 8GB yang dibawanya membuat HP ini mulus buat kalian yang suka main game sambil buka-buka aplikasi lain. Buat hasil benchmark pakai Antutu, HP ini tuh bisa dapetin skor hampir 300 ribuan yang udah tergolong tinggi buat harga segini. Dan buat main game ini udah nyaman banget. Sebagai contoh, aku mainin PUBG Mobile di HP ini dan bisa dapetin Graphics Mode Ultra yang nyaman banget buat dipakainya. Sementara buat Genshin Impact, game yang terbilang berat banget, HP ini tuh bisa menghandle dengan cukup baik selama aku mainin beberapa jam. Nah, buat kalian yang suka dengan layar gede, sebuah smartphone pasti puas banget nih main game di sini. Soalnya nih HP punya layar yang gede banget, yaitu 6,85 inci dengan resolusi tajam, yaitu Full HD+. Sementara buat dayanya sendiri, HP ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4500 mAh yang udah cukup buat diajak main game berjam-jam, dan udah punya fitur fast charging 33 watt juga nih. Jadi bakalan cepet buat isi daya Infinix Zero 8 ini sampai penuh. Buat harga sendiri, Infinix Zero 8 dibanderol dengan harga 3 jutaan aja. Kalau kalian tertarik buat membelinya, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang kedua, Poco X3 NFC. Yang kedua ada Poco X3 NFC. Siapa sih yang nggak tahu HP ini? HP ini tuh hype-nya kerasa banget, sampai-sampai saat ini pun masih goib dan susah banget ya buat didapetin dengan harga yang sebenarnya. Rilis bulan September kemarin, HP ini datang sebagai penghancur smartphone di kelas mid-range yang dibawanya. Ya, tapi karena kita lagi bahas smartphone gaming, jadinya fitur-fitur yang seabrek tadi nggak akan kita bahas di sini. Dibekali dengan chipset besutan Qualcomm yaitu Snapdragon 732G, smartphone ini tuh udah ngebut banget nih buat performanya. SoC 8nm ini juga termasuk baik ya dalam proses pendinginan smartphone ini kalau kita lagi pakai buat pekerjaan berat, misal kayak main game. RAM yang dibawanya ini ada dua pilihan, yaitu 6GB dan 8GB yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dan tentunya dompet kalian ya. Buat mainin game PUBG Mobile, HP ini nyaman banget dengan settingan Graphics Mode Ultranya. Ya, meski Snapdragon 732G dirasa mampu buat ngelibas game ini, tapi kayaknya mereka tetap nggak kasih opsi frame rate ekstrim di dalamnya. Terus kalau dipakai buat mainin Genshin Impact, HP ini juga udah nyaman banget nih. Ya, meski nggak pakai grafis menengah ke atas, namun di settingan terendah aja aku udah cukup puas dengan hasilnya. Kalau buat layar, HP ini pakai panel IPS dengan resolusi Full HD+ dan luas layar 6,67 inci. Nah, yang jadi salah satu nilai jualnya yaitu adalah refresh rate 120Hz yang di bawah HP ini, yang tentunya udah smooth banget buat mainin game-game yang mendukung. Sementara buat dayanya, smartphone ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5160 mAh yang udah gede banget nih. Ya, meskipun kelihatannya gede, tapi bakal kerasa biasa aja. Soalnya layar 120Hz yang dipakainya tentu bakal bikin dayanya cepat terkuras.
Terus buat pengisiannya juga udah oke banget nih dengan 33 watt yang bisa isi daya smartphone ini sampai penuh hanya dalam waktu 65 menit aja. Buat harga sendiri, Poco X3 NFC ini sebenarnya bisa dibanderol dengan harga mulai dari Rp3.199.000. Namun karena kegoipan atau kelangkaannya, HP ini tuh paling murah saat ini dibanderol dengan harga 3,4 jutaan aja. Kalau kalian tertarik buat membelinya, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang ketiga, Realme Narzo 20 Pro. Yang ketiga ada Realme Narzo 20 Pro nih, yaitu smartphone yang dibuat Realme buat ngelawan Poco X3 tadi. Dirilis 1 bulan setelah Poco X3, Realme Narzo 20 Pro membawa chipset gaming terbaru dari MediaTek, yaitu MediaTek Helio G95. Punya kapasitas RAM 8GB juga membuat HP ini garang banget ya buat kebutuhan ngegame di kelas harga 3 jutaan. Mainin game PUBG Mobile, Narzo 20 Pro ini udah nyaman banget. Ya meski nggak dapat frame rate ekstrim, cuma chipset ini udah oke kok. Dan sebenarnya bisa-bisa aja buat sampai ke situ. Cuma balik lagi ke masalah developer gamenya yang belum kasih akses buat ke sana. Mainin Genshin Impact juga HP ini udah oke banget. Dapetin grafik default medium, Narzo 20 Pro ini bakalan betah deh buat kalian ajak mainin game-game sekelas. Buat layarnya, Realme Narzo 20 Pro dibekali dengan layar berpanel IPS dengan resolusi Full HD dan luas layar 6,5 inci. Buat refresh rate juga Narzo 20 Pro memberikan 90Hz yang bikin main game di HP ini bakal terasa lebih smooth. Terus buat dayanya sendiri, Realme Narzo 20 Pro dibekali dengan baterai berkapasitas 4500 mAh yang udah cukup ya buat kebutuhan sehari-hari. Apalagi buat main game ini udah cukup banget. Nah, yang mengejutkan nih, di harga sini kalian bakalan dapat kecepatan ngecas 65 watt Super Dot Charge yang gila sih ini. Isi daya di smartphone ini sampai full tuh cuma butuh waktu setengah jam aja dan kalian bisa lanjutin buat main gamenya. Buat harganya sendiri, Realme Narzo 20 Pro dibanderol dengan harga mulai dari Rp3.167.000 aja nih. Kalau kalian tertarik buat membelinya, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang keempat, Redmi Note 9 Pro. Yang keempat ada Redmi Note 9 Pro atau Note 9 Pro. Smartphone ini rilis bulan Mei kemarin dengan berbekal chipset Snapdragon 720G yang punya fabrikasi 8 nanometer dan dukungan kartu grafis Adreno 618. Buat skor benchmark chipset ini nggak terlalu beda jauh dengan Snapdragon 732G yang ada di Poco X3 NFC. Terus kalau buat main game juga sebenarnya mirip-mirip ya, dan kayaknya malah nggak ada bedanya sama sekali. Mainin PUBG Mobile di Redmi Note 9 Pro ini udah enak banget. Bisa dapetin grafik smooth ultra dan kayaknya udah oke banget nih buat di kelasnya. Overall buat mainin berbagai game yang ada saat ini, kayaknya Snapdragon 720G ini udah pilihan tepat deh buat kalian yang cari HP buat main game. Buat layarnya, Redmi Note 9 Pro ini punya layar berpanel IPS dengan resolusi Full HD dan luas layar 6,67 inci yang udah tajam dan lega banget. Terus buat dayanya, Redmi Note 9 Pro ini dibekali dengan baterai berkapasitas 5020 mAh yang lumayan gede buat kebutuhan main game kalian. Dan gak ketinggalan pengisian daya 30 watt yang di bawah HP ini rasanya juga udah cepat dan lebih dari cukup. Buat harganya sendiri, Redmi Note 9 Pro ini dibanderol dengan harga 3 jutaan aja nih. Kalau kalian tertarik, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang kelima, Realme 7. Yang terakhir ada smartphone dari Realme nih, yaitu Realme 7. Rilis bulan September kemarin, Realme cukup mengejutkan nih dengan merilis smartphone yang satu ini. Dibekali dengan chipset MediaTek Helio G95 dengan fabrikasi 12 nanometer dan dukungan kartu grafis Mali G76 MC4, performa dari smartphone ini kayaknya nggak perlu kita raguin lagi. Soalnya HP ini tuh udah mumpuni banget ya buat kebutuhan main gamenya. Skor Antutunya pun bisa kita lihat kalau smartphone ini bisa dapetin skor yang sedikit lagi nyampe nih ke 300.000. Dan kalian udah tahu kan kalau angka segini tuh udah gede banget buat ukuran smartphone 3 jutaan. Mainin Asphalt 9 di HP ini enak banget dan aku tentunya nggak ada komplain buat maininnya. Terus buat mainin PUBG Mobile pun HP ini enak banget dengan grafik smooth ultranya. Buat layarnya, Realme 7 hadir dengan panel IPS dengan resolusi Full HD yang dibawanya. Terus nggak ketinggalan refresh rate 90Hz juga dibawa deh sama smartphone yang satu ini.
Kalau urusan baterai, HP ini punya kapasitas baterai 5000 mAh dengan pengisian daya 30 watt yang udah cukup cepat buat isi daya smartphone ini sampai penuh hanya dalam waktu 1 jam aja. Buat harganya sendiri, Realme 7 dibanderol dengan harga 3.220.000 aja nih. Udah turun dari harga aslinya yang hampir 4 juta waktu awal rilis. Nah, itu tadi rekomendasi 5 HP gaming 3 jutaan buat akhir tahun 2020 ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.